Selamat datang kembali semuanya yang masih pesan kopi hitam janda Tobrut. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan ekspresi dari Yuyan yang seketika berubah serius, dan ini merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya dari Yuyan. Xiaoyan seketika mempercayai bahwa Yuyan pada saat ini benar-benar terkejut dan ini bukanlah suatu karangan. Yuyan pada saat ini segera bertanya ke arah sosok tersebut, siapakah sosok itu? Xiaoyan juga pada saat ini sedikit bingung melihat kemunculan sosok yang tiba-tiba, namun sesaat kemudian Xiaoyan benar-benar merasa familiar dengan cahaya biru yang terpancar. Xiaoyan pun segera dipenuhi dengan keterkejutan dan bertanya-tanya di dalam hatinya, mungkinkah si pria membicarakan Ning Yao? Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung, sementara pria berjubah hitam lebar sedikit bergetar dan terlihat titik cahaya yang tidak terhitung jumlahnya. Selanjutnya titik cahaya ini terkondensasi dan terlihat jiwa yang tersisa yang mengembun. Munculnya sisa jiwa ini juga mengejutkan Xiaoyan karena ini tidak lain adalah Ning Yao. Xiaoyan menghirup udara dingin dan Xiaoyan segera bergumam bahwa ini adalah orang atau pemimpin di balik mansion surgawi. Suara di balik jubah berwarna hitam pada saat ini kembali terdengar dengan nada yang lebih kejam. Sosoknya berteriak bahwa dirinya benar-benar berani menghabisi dua pengikutnya. Mendengar hal tersebut, meskipun Xiaoyan pada saat ini merasa ngeri, namun sosok Xiaoyan yang tinggi dan kurus tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Xiaoyan pada saat ini dengan arogan segera bertanya mengapa Xiaoyan tidak boleh menghabisi mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, jubah hitam lebar ini pun perlahan mengangkat kepalanya. Sosoknya lanjut tertawa dan berkata bahwa nada bicara Xiaoyan ini sombong sekali. Dirinya hanyalah seekor semut dan beraninya dirinya membuat kesalahan di depan dewa ini. Begitu si mendengar kata-kata ini, pupil mata tiba-tiba menyusut. Apa yang muncul di balik jubah berwarna hitam ini bukanlah wajah manusia. Xiaoyan melihat pusaran biru di atas token seolah-olah ada bintang di dalamnya. Bintang ini juga bergerak perlahan. Begitu Xiaoyan memandang hal ini, krisis hidup dan mati yang sangat kuat menyelimuti hati Xiaoyan. Meskipun Yuyan ada di samping Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak merasakan adanya rasa aman sedikit pun. Mungkin jika identitas asli Yuyan yakni Si atau nomor 4 berada di sini, Xiaoyan masih memiliki harapan. Xiaoyan pun menggertakkan giginya ketika menatap kembali ke arah pria berjubah di hadapannya. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa dirinya adalah dewa yang telah dibangkitkan dan apakah dirinya benar-benar berani mengambil tindakan. Begitu Xiaoyan mengatakan hal ini, pria berjubah hitam itu pun seketika terdiam. Selanjutnya sosoknya berkata bahwa ini benar-benar menarik. Xiaoyan sebenarnya mengenalinya, tetapi bagaimana meski dirinya mengenalinya, Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan segera dihukum karena menghabisi dua pengikutnya. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tertawa dan berkata bisakah dirinya menebak mengapa Xiaoyan mengetahui bahwa dirinya adalah dewa yang dibangkitkan. Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya ingin mengetes siapakah sosok tersebut. Mengenai gelar kebangkitan dewa atau dewa yang dibangkitkan, Xiaoyan pernah mendengarnya dari sosok raja di alam dewa kekacauan. Xiaoyan juga mendengarnya di pertemuan di alam dewa kekacauan dan Xiaoyan pada saat ini menaruh curiga. Xiaoyan juga pada saat ini terus-menerus memprovokasi sosok tersebut dan bertanya apakah dirinya datang ke sini untuk menghabisi Xiaoyan. Apakah dirinya pada saat ini hanya datang sendirian? Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar pada saat ini, sebuah token berwarna biru muncul. Xiaoyan pada saat ini menekan keterkejutan di hatinya dan menyampaikan berita ini kepada Yi. Melalui kesadaran spiritualnya, Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan sedang menghadapi krisis pada saat ini dan bisakah Yi membantu Xiaoyan? Xiaoyan hanya bisa mencoba bertanya kepada Yi yang juga berasal dari alam dewa kekacauan. Suara Yi pada akhirnya langsung terdengar di telinga Xiaoyan.
Sosoknya berkata bahwa sekarang Xiao Yan hanya perlu tenang dan Yi memerlukan koordinat Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan pun seketika bergetar seolah tubuh Xiao Yan pada saat ini sedang dikendalikan, tetapi perasaan ini hilang dalam waktu sekejap. Suara Yi kembali terdengar ketika berkata agar Xiao Yan menunggu sejenak, dirinya akan segera mengirimkan atau 2 untuk datang. Xiao Yan terkejut dan sebelum Xiao Yan menjawab tiba-tiba hampir tepat di sampingnya seberkas cahaya datang entah dari mana. Sosok seperti pria berjubah hitam di depan Xiao Yan juga tiba-tiba muncul begitu saja. Xiao Yan melihat ruang pada berkas cahaya ini mulai terdistorsi dan sesosok tubuh mulai mengembun. Ini adalah seorang pria yang mengenakan jubah hitam dengan mahkota emas kecil di kepalanya. Dirinya berpakaian sederhana dan tampak terlihat anggun. Matanya yang cerah langsung tertuju pada pria jubah hitam tidak jauh dari sana. Ekspresi dari pria berjubah hitam ini juga seketika berubah. Sosoknya tanpa sadar berteriak, ternyata ini adalah sebelum dirinya selesai mengucapkan kata-katanya pada saat yang bersamaan pria berjubah hitam yang baru saja muncul di samping Xiao Yan segera mengangkat tangannya ke arah pria berjubah hitam di kejauhan. Dirinya melesatkan serangan dan pada saat ini ruang di sekitar tampak terdistorsi. Pria berjubah hitam juga seketika mulai melakukan tindakan dan lautan bintang menyebar di wajahnya. Xiao Yan bahkan tidak memahami pertarungan di antara keduanya dan Xiao Yan hanya merasa seolah-olah Xiao Yan akan terkoyak pada saat ini. Sesaat kemudian keduanya pada saat ini sedikit mundur dan sosok pria berjubah hitam di kejauhan mulai berbicara. Sosoknya bertanya apa hubungannya masalah ini dengan Hua Chan. Pria berjubah di samping Xiao Yan yang bernama Hua Chan pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya bisa melakukan apa yang dirinya mau. Jika tidak ada sebab akibat maka ialah yang akan menciptakan sebab akibat itu. Selain itu apa gunanya dirinya pada saat ini menggunakan topeng dan karena dirinya telah mengganggu dunia ini cepat atau lambat keberadaannya akan ditemukan. Menanggapi hal tersebut sosok pria berjubah hitam di kejauhan pada saat ini tertawa. Sosoknya lanjut berkata jangan mengira karena dirinya memiliki gelar Jiu yang Tianzun berarti dirinya tidak terkalahkan. Dirinya tidak akan bisa menghentikan pusaran air ini dan dirinya sebaiknya jangan khawatir. Pusaran air ini juga akan segera menghancurkan 9 alam lainnya. Begitu sosoknya selesai berbicara pria bernama Hua Chan pada saat ini segera mengambil tindakan, namun kali ini pria berjubah hitam di kejauhan tidak merespon melainkan mundur. Begitu melihat sosok tersebut pergi Hua Chan pada saat ini tidak berusaha untuk mengejarnya, mungkin dirinya tahu bahwa dirinya tidak akan bisa mengejarnya meskipun dirinya menginginkannya. Sosoknya hanya bisa bergumam bahwa tikus-tikus ini benar-benar begitu menjijikan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega dan menangkupkan tangannya mengucapkan terima kasih kepada nomor 2. Mata Hua Chan pada akhirnya tertuju kepada Xiao Yan dan begitu melihat Xiao Yan alis Hua Chan sedikit berkerut dan mata harimaunya memancarkan aura yang menakjubkan. Sosoknya pada akhirnya bergumam mengapa nomor 1 mengirimnya untuk menyelamatkan seorang keabadian kaisar. Tepat ketika Hua Chan bingung, Yu Yan pada saat ini tiba-tiba melangkah maju dan langsung berada di hadapan Hua Chan. Sosoknya lanjut bertanya mengapa Hua Chan berada di sini. Dirinya sudah lama sekali tidak bertemu dengannya dan dirinya sangat merindukannya. Hua Chan seketika menoleh dan ekspresinya tampak terlihat ketakutan. Dirinya bahkan tidak repot-repot berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya pada saat ini melangkah mundur ketika menatap ke arah sosok Yu Yan. Matanya tampak seperti dirinya baru saja melihat hantu dan tanpa penjelasan apapun dirinya langsung terbang kembali ke sorotan cahaya dan meninggalkan tempat ini. Begitu melihat Hua Chan pergi, Yu Yan pada saat ini tiba-tiba menunjukkan ekspresi penuh kekecewaan. Sementara itu Xiao Yan tersenyum pahit pada saat ini. Meskipun Yu Yan hanyalah sebuah klon, Xiao Yan sudah bisa menebak seperti apakah karakter si itu.
Xiao Yan mau tidak mau segera berkata, mungkinkah Tuan Yuyan menyukai setiap pria? Yuyan segera meletakkan tangannya di pinggul dan menatap ke arah Xiao Yan dengan marah. Sosoknya lanjut berkata, tentu saja itu tidak benar, dirinya hanya menyukai orang tampan dengan tubuh yang bagus. Tentu saja yang lebih penting lagi adalah dirinya bisa tegak, namun meskipun begitu menurut Yuyan, Xiao Yan jauh lebih tampan jika dibandingkan dengan Hua Chan. Xiao Yan memiliki perasaan yang lebih kejam dan Yuyan benar-benar lebih tertarik kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini terbatuk 2 kali dan Xiao Yan segera mengalihkan topik pembicaraan. Xiao Yan berkata monyong-monyong, siapakah Hua Chan ini dan apa yang dimaksud dengan Jiuyang Tianzun? Tahukah pada saat ini Tuan Yuyan mengenai kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang ini? Mendengar hal tersebut, Yuyan pada saat ini menoleh dan tampak dipenuhi dengan kebingungan ketika menatap ke arah Xiao Yan. Yuyan bertanya, apakah Xiao Yan ini adalah yang mulia atau dewa jahat? Sejauh yang dirinya tahu, Hua Chan dan dewa jahat memiliki hubungan yang sangat baik. Dirinya juga mendengar bahwa mereka berdua pernah memiliki hubungan sesama jenis. Begitu Xiao Yan mendengar hal ini, Xiao Yan pada saat ini tercengang. Xiao Yan pada saat ini terbatuk berkali-kali sebelum akhirnya Xiao Yan menghela nafas. Xiao Yan segera mengalihkan topik pembicaraannya ketika Xiao Yan kembali bertanya, lalu apakah kekuatannya? Mendengar hal tersebut, Yuyan pada akhirnya menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu banyak tentang hal ini. Dirinya hanya tahu bahwa orang ini adalah orang terkuat di alam Dewa 9 Surga. Dirinya juga dihormati dan dirinya diberi gelar Jiuying Tianzun. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yuyan. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa kekuatan dari nomor 2 ini begitu kuat. Meskipun dirinya tidak sekuat raja, tetapi ketika mata harimau dari nomor 2 menatap ke arah Xiao Yan, hal tersebut seolah-olah menyatakan bahwa Xiao Yan akan bisa hancur hanya dengan tatapan matanya. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam bahwa Xiao Yan sudah menduga bahwa nomor 2 sangat kuat, tetapi Xiao Yan tidak menyangka bahwa dirinya akan sekuat itu. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini suara dari nomor 1 kembali muncul di benak Xiao Yan dari Suyu. Sosoknya berkata bahwa 9 telah kembali berhutang budi kepada nomor 1. Xiao Yan pun segera membalas dan berkata bahwa Xiao Yan ingin mengucapkan terima kasih banyak, tetapi ada satu hal yang ingin Xiao Yan tanyakan. Xiao Yan ingin tahu apakah nomor 2 ini mengetahui identitas Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, nomor 1 segera menjelaskan bahwa dirinya sesungguhnya tidak tahu. Dirinya juga hanya memintanya untuk menyelamatkan orang dan dirinya tidak pernah memberitahu siapa orang yang harus diselamatkan. Adapun apakah dirinya melihat atau mengetahuinya sendiri, dirinya juga tidak mengetahuinya. Xiao Yan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan kembali mengucapkan terima kasih kepada nomor 1. Xiao Yan memutuskan untuk tidak terus bertanya. Xiao Yan juga sesungguhnya bingung mengapa orang sekuat nomor 1 terus-menerus membantu Xiao Yan. Mungkinkah dirinya juga melakukan hal ini kepada semua orang di alam dewa kekacauan? Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini berpikir karena Xiao Yan telah berhutang budi, Xiao Yan harus segera melakukan apa yang diminta oleh nomor 1. Bersama dengan hal tersebut, di sisi lain Yuyan pada saat ini segera maju ke hadapan Xiao Yan. Yuyan berkata bahwa dirinya pernah mendengar sebelumnya Dewa Jahat dan Hua Chan memiliki hubungan yang baik. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa hal itu memang benar. Dirinya pada saat ini ingin tahu apakah Xiao Yan juga mungkin sama seperti Dewa Jahat. Xiao Yan menatap ke arah Yuyan dengan tatapan aneh dan Xiao Yan tidak menjawab. Yuyan pun segera berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu mengatakannya. Setelah melalui semua ini untuk waktu yang lama, dirinya tahu bahwa Xiao Yan tampaknya tidak menyukai wanita. Yuyan mengerutkan bibirnya setelah dirinya baru saja bicara.
Sementara itu Xiao Yan tiba-tiba mengangkat alisnya begitu dirinya mendengar hal ini dan Xiao Yan berpikir mengapa Xiao Yan tidak mengatakan hal ini terlebih dahulu, mengapa Xiao Yan tidak kepikiran untuk mengatakan bahwa Xiao Yan tidak menyukai wanita, daripada Xiao Yan mengatakan bahwa Xiao Yan tidak bisa melakukannya. Lebih baik Xiao Yan mengatakan bahwa Xiao Yan memiliki kebiasaan yang sama seperti dewa jahat dan dengan begitu Yu Yan tidak akan memaksa Xiao Yan. Keheningan dengan Xiao Yan ini juga tampaknya sepertinya menyetujui mengenai permasalahan ini. Xiao Yan sangat berharap Yu Yan bisa menghentikan tindakannya setelah dirinya mengetahui Xiao Yan mengenai hal ini. Melihat Yu Yan yang terdiam, Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk kembali mengganti topik pembicaraan. Xiao Yan berkata bahwa jika dibandingkan dengan Yang Mulia, apakah menurutnya Jiu Yang Tianzun lebih kuat atau lebih lemah daripada Yang Mulia? Yu Yan pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa dari segi waktu Hua Chan sedikit lebih kuat, tetapi dalam hal kekerasan Gu Zongsheng lebih kuat dari Hua Chan. Selain itu, Xiao Yan buru-buru menyela Yu Yan karena ini bukan jawaban yang diinginkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan berkata sebaiknya dirinya menunggu sejenak karena yang ditanyakan oleh Xiao Yan adalah tentang kekuatan. Barulah Yu Yan menunjukkan senyum sebelum akhirnya berkata, oh ternyata tentang kekuatan. Yu Yan pun segera menjelaskan bahwa dirinya sesungguhnya tidak tahu tentang hal itu. Terlebih lagi dirinya hanya berkomunikasi dengan mereka dan tidak pernah bertempur melawan mereka. Xiao Yan pun terdiam dan Xiao Yan pada saat ini tidak berencana untuk terus bertanya kepada Yu Yan. Xiao Yan memikirkan bahwa Xiao Yan telah berhutang budi kepada nomor 1. Xiao Yan harus menemukan cara untuk bisa menebusnya dan cara yang terbaik adalah menyelesaikan komisi dari nomor 1. Xiao Yan harus mencari token iblis keabadian kuno yang lengkap. Xiao Yan pada akhirnya mengeluarkan peta yang Xiao Yan dapatkan saat pertama kali memasuki gerbang kuno. Xiao Yan bergumam, dari semua istana yang ada sekarang hanya istana Su yang tersisa. Selanjutnya Xiao Yan mengeluarkan token iblis keabadian kuno dari cincin penyimpanan dan ini ternyata adalah token iblis keabadian milik Ning Yao. Ketika token kuno alam iblis keabadian ini ditumpuk bersama oleh Xiao Yan, mereka benar-benar bergabung bersama-sama. Token iblis keabadian di tangan Xiao Yan pada akhirnya memiliki segel 5 emas dan terlihat lebih lengkap. Pada saat ini sosok Zonggu dan yang lainnya juga pada akhirnya terbang dari kejauhan. Begitu mereka melihat Yu Yan, Zonggu tampak serius sambil menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Long Biao juga menangkupkan tangannya ketika menyapa Tuan Yu Yan. Dirinya telah bertemu Yu Yan di alam iblis keabadian kuno dan semua orang menghormatinya dan hal ini cukup untuk membuktikan kekuatannya. Sementara itu Xiao Yan langsung menatap ke arah si Xiao dan bertanya, tahukah di manakah pilar Tianjun berada? Si Xiao pun sedikit merenung dan bergumam bahwa dirinya pernah mendengar mengenai hal ini sebelumnya. Konon jika semua segel emas di Istana Bumi dikumpulkan, harta langka pada akhirnya akan terlahir. Mungkin harta langka ini adalah yang disebut dengan pilar Tianjun yang dikatakan oleh senior. Begitu Xiao Yan mendengar hal ini, Xiao Yan pun segera berkata, jika begitu permasalahannya mereka bisa pergi. Begitu Xiao Yan hendak melangkah, pada saat ini Xiao Yan mengangkat kepalanya melihat ke sekeliling. Xiao Yan menemukan adanya sesuatu yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa Yu Yan pada saat ini benar-benar telah kembali menghilang. Xiao Yan pun kembali bertanya, di manakah Tuan Yu Yan? Yu Yan sebelumnya berjanji kepada Xiao Yan untuk membantunya mendapatkan token iblis keabadian kuno, tetapi pada akhirnya dirinya benar-benar menghilang begitu saja dalam sekejap mata. Sementara itu di luar gerbang kuno sosok Yu Yan kembali muncul di atas kompas. Ekspresi tidak senang pada saat ini melonjak di wajahnya karena dirinya kembali dikirim keluar oleh gerbang kuno. Sosoknya bergumam mengapa dirinya pada saat ini melakukan hal bodoh, mengapa dirinya pada akhirnya kembali dikirim keluar oleh gerbang kuno.
kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini menghela nafas, dan meskipun Yu Yan pergi, bagi Xiao Yan yang ini telah berhasil menerobos ke alam dewa asli alam leluhur, tentu Xiao Yan tidak peduli mengenai hal ini, apalagi tubuh fisik Xiao Yan telah meningkat pesat dan kekuatan dewa asli benar-benar telah meningkat. Xiao Yan juga pada saat ini berniat untuk langsung pergi ke Istana Su. Selain itu Xiao Yan juga teringat akan tugas dari nomor 2, yakni menghabisi mantan roh pedangnya yang bernama Ding Mo. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan telah menyelesaikan Tian Xun dan Ning Yao, tetapi masih banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya. Xiao Yan harus menyelesaikan semuanya karena hal yang paling penting adalah Xiao Yan kembali ke Sensi sesegera mungkin. Selanjutnya Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan kembali menoleh ke arah Si Xiao. Xiao Yan berkata bahwa Si Xiao boleh pergi saat ini. Long Biao juga tiba-tiba menyetujui perkataan Xiao Yan dari samping dan berkata itu memang benar. Bukankah Si Xiao pada saat sebelumnya ingin pergi? Xiao Yan pun seketika menatap ke arah Long Biao yang pada saat ini sedikit terkejut. Sebelum Xiao Yan sempat berbicara, Long Biao pada saat ini segera berkata dengan tergesa-gesa. Long Biao menjelaskan bahwa dirinya tidak akan pergi dan dirinya tidak ingin pergi. Xiao Yan mengabaikan keduanya karena tidak peduli apakah mereka pergi atau tidak. Xiao Yan tidak terlalu peduli dan Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Yongdong yang terlihat pucat. Melihat Yongdong yang memiliki segel bintang 4 di antara alisnya, kelembutan pada saat ini muncul di antara mata Xiao Yan. Meskipun dunia ini kejam dan yang lemah akan dimakan oleh yang kuat, Xiao Yan bukanlah tipe orang yang seperti itu dan Xiao Yan pada saat ini menatap dengan dalam ke arah Yongdong. Meskipun Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa tebakan Xiao Yan terhadap Yongdong sebelumnya salah, yang dimana Yongdong adalah klan Cimi dan dirinya pada saat ini masih memiliki rahasia yang tersembunyi, Xiao Yan pun bertanya kepada Yongdong apakah ada yang ingin dikatakan oleh Yongdong kepada Xiao Yan. Yongdong hanya menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan rumit, tetapi pada akhirnya dirinya tidak berkata apapun. Yongdong tampaknya tidak ingin mengatakan apapun atau mungkin dirinya tidak bisa mengatakannya. Xiao Yan juga tidak bertanya apa-apa lagi, namun sebelum pergi Xiao Yan menyerahkan 2 tetes esensi darah kepada Yongdong. Sekarang Xiao Yan telah menerobos dewa asli alam leluhur dan energi serta darahnya di tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. 2 tetes esensi darah ini juga sudah cukup bagi Yongdong untuk memulihkan kekuatannya. Yongdong pun segera menelannya dan energi serta darah di tubuhnya kembali melonjak. Bintang kelima dan keenam berkumpul kembali di antara alisnya dan meskipun dirinya belum pulih menjadi dewa asli bintang 8, dirinya sangat puas dengan bisa pulih ke bintang keenam. Xiao Yan juga secara sengaja tidak membiarkan Yongdong untuk pulih ke kondisi sebelumnya. Jika saja Yongdong berani mengatakan rahasianya, barulah Xiao Yan akan memberikannya esensi darah lagi. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan bergerak maju sambil berkata sebaiknya mereka segera pergi. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera mengikuti pergerakan Xiao Yan bergegas ke kejauhan. Setelah Xiao Yan pergi, tempat di mana Xiao Yan berada sebelumnya tiba-tiba terdistorsi. Jubah hitam yang sebelumnya menghilang pada saat ini kembali mengembun. Dirinya menetap ke arah Xiao Yan yang pergi dan wajahnya pada saat ini tampak berputar-putar dipenuhi dengan bintang. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Sosoknya bergumam bahwa ini benar-benar menarik. Guzong Seng benar-benar berhasil dalam reinkarnasi dan karena seperti itu biarkan dirinya mempermainkannya lagi. Begitu sosoknya selesai berbicara, segera sisa jiwa Ning Yao mengembun di depannya. Ada juga sisa jiwa lainnya dan Xiao Yan pasti akan terkejut jika Xiao Yan melihat pemandangan ini. Sisa jiwa yang satu yang terkondensasi di samping Ning Yao adalah Tian Xun yang telah lama dilenyapkan Xiao Yan. Pada saat ini beberapa sosok di kejauhan juga tampak terlihat mendekat dan mereka sepertinya ingin menemukan Istana Sen.
namun mereka pada akhirnya seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang kuat dan begitu mendekat mereka diledakkan menjadi kabut berdarah. Beberapa orang yang tidak bisa menyelamatkan diri pada saat ini benar-benar hancur berkeping-keping. Sosok yang melakukan hal tersebut adalah sosok di balik jubah berwarna hitam dan sosoknya pada saat ini kembali bergumam. Sosoknya berkata bahwa ketika Gu Zongzeng ada dirinya telah menghabisi para pengikutnya, sekarang dirinya tidak menyangka bahwa reinkarnasinya juga melakukan hal yang sama, tetapi itu bukanlah permasalahan, semua pengikutnya memiliki tubuh keabadian, selama dirinya masih hidup maka tidak akan ada di antara mereka yang menderita kematian. Begitu kata-katanya terdengar kabut darah yang tidak terhitung jumlahnya seketika menyelimuti jiwa Ning Yao dan Tian Xun. Hanya dalam waktu beberapa tarikan nafas keduanya pada saat ini secara bertahap mengeras, pada akhirnya keduanya benar-benar kembali membentuk tubuh dan mata mereka yang tertutup perlahan terbuka. Tawa tajam dari sosok di balik jubah berwarna hitam juga pada saat ini melonjak. Selanjutnya dirinya berkata bahwa mereka berdua tidak boleh memprovokasi Xiao Yan untuk saat ini. Setelah mereka meninggalkan tempat ini dan menerobos mereka akan kembali ke Sensi karena dirinya memiliki pengaturannya sendiri. Mereka harus segera pergi ke lembah angin untuk merebut tubuh fisik Daji. Mereka tidak bisa membiarkan Daji memulihkan tubuh fisiknya. Sosok Ning Yao dan Tian Xun pada saat ini tampaknya telah mengembalikan ingatan mereka masing-masing. Keduanya pada akhirnya menangkupkan tangan masing-masing dan berbicara dengan serempak ketika mengikuti perkataan dari sosok tersebut. Begitu jubah hitam ini selesai berbicara tidak ada lagi kata-kata yang terlontar dari mulutnya. Ruang di sekitar berputar dan sosok tersebut menghilang dalam waktu sekejap. Ning Yao dan Tian Xun juga pada saat ini bergegas untuk merebut token iblis keabadian kuno dari sosok-sosok di sekitar. Begitu selesai mereka segera melakukan misi mereka. Mereka mengumpulkan segel emas hingga pada akhirnya mereka bisa keluar dari gerbang kuno. Namun begitu mereka berhasil memunculkan cahaya keemasan begitu mereka hendak memasuki cahaya tersebut tiba-tiba suara dari sesosok terdengar di telinga mereka. Sosok ini adalah sosok wanita cantik dan melihat sosok tersebut Ning Yao serta Tian Xun mengenalinya. Sosok ini adalah Yu Yan yang pada saat ini tampaknya berniat untuk mencegat mereka. Yu Yan bertanya kemanakah mereka berdua akan pergi. Keduanya pada saat ini terlihat ketakutan dan tampaknya mereka telah mengetahui identitas dari Yu Yan. Mereka pada saat ini bergegas menuju ke arah cahaya tetapi bersama dengan hal tersebut tiba-tiba tubuh mereka terasa tidak bisa digerakkan dan mereka terjatuh ke dalam ilusi. Mereka pada saat ini seolah-olah sedang dipaksa oleh Yu Yan melakukan dokter-dokteran. Mereka hanya bisa melayang di udara dengan bayangan indah masing-masing. Setelah beberapa saat barulah mereka terbangun dan mereka kembali melihat ke sekitar. Begitu mereka menoleh mereka tahu bahwa mereka telah berhasil keluar dari gerbang kuno. Selanjutnya mereka juga menyipitkan mata mereka ketika melihat sosok Yu Yan yang duduk bersila di atas kompas. Yu Yan pada saat ini sedikit tersenyum ke arah mereka dan begitu melihat hal ini keduanya segera secara serempak berteriak ketika memerintahkan mereka untuk berlari. Keduanya pada akhirnya melesat menjauh meninggalkan gerbang kuno. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada akhirnya sampai di Istana Su. Masih banyak orang kuat yang terperangkap di sini dan berkumpul dan mereka menunggu kebangkitan dari penguasa Istana Su. Sebagian besar orang kuat di sini hanya mengumpulkan 3 segel emas dan mereka telah pergi dari sini. Hanya ada sedikit orang yang pada saat ini tampaknya ingin mendapatkan keberuntungan lain. Di luar dari kota Su pada saat ini terlihat ada beberapa kelompok yang bercokol di udara. Salah satu kelompok ini adalah kelompok yang pernah bertemu dengan kelompok Xiao Yan yang telah mengejar si Xiao sebelumnya. Pemimpin mereka bernama Yang Hongxuan yang merupakan anggota dari keluarga klan Yang Hua. Sosoknya memegang trisula dan bergumam bahwa tempat ini terlalu berbahaya. Mereka telah kehilangan sebagian besar anggota klan mereka.
mereka akan meninggalkan tempat ini segera setelah mereka mendapatkan simbol dari penguasa Istana Shu. Yang Hongxuan tampak terlihat bangga dan dirinya merasa bahwa dirinya adalah orang terkuat di tempat ini. Tampaknya di mata mereka semua orang yang berada di sekitar tidak layak untuk disebutkan. Namun pada saat yang bersamaan terdengar suara angin bertiup dan Yang Hongxuan pada saat ini tiba-tiba menoleh dengan keras. Dirinya menatap ke arah sumber siulan angin. Dirinya melihat berapa titik hitam yang perlahan membesar dan berubah menjadi sosok yang langsung mengembun ke Istana Shu. Sosok-sosok ini adalah kelompok Xiaoyan yang baru saja datang. Xiaoyan juga tidak langsung bergegas ke Istana Shu tetapi berhenti setelah melewati kelompok Yang Hongxuan. Xiaoyan pun segera menatap ke arah Istana Shu dan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Istana Shu ini dibangkitkan. Yang Hongxuan tiba-tiba bergetar begitu mengetahui bahwa ini adalah kelompok Xiaoyan. Sosoknya terdiam dan dirinya benar-benar tidak berani berbicara di hadapan Xiaoyan. Melihat Yang Hongxuan pada saat diam, Xiaoyan pun perlahan menoleh dan menatapnya dengan tatapan dingin. Barulah pada saat ini Yang Hongxuan terlihat sama sekali tidak berani membantah dan berkata bahwa seharusnya masih ada setengah bulan lagi. Xiaoyan pada saat ini tidak berbicara dan bersama dengan hal tersebut Xiaoyan kembali menoleh ke arah Istana Shu dan Xiaoyan tiba-tiba merasakan aura yang kuat. Namun aura ini tidak datang dari Istana Shu melainkan dari langit. Xiaoyan melihat titik hitam di kejauhan dan setiap kali Xiaoyan berkedip titik hitam ini perlahan membesar. Pada akhirnya Xiaoyan bisa melihat sebuah sosok yang baru saja muncul dan aura yang terpancar dari sosok tersebut mengejutkan Xiaoyan. Begitu sosok ini mendekat, Xiaoyan merasakan aura yang kuat di tubuh lawan dan Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah keabadian dewa lainnya. Begitu mendekat, Xiaoyan sudah bisa merasakan aura kuat di tubuh lawan. Sosok ini datang dari langit dan itu pasti berasal dari orang jahat. Saat ini Xiaoyan menatap ke arah Yongdong yang berdiri di sampingnya. Menghadapi tatapan tiba-tiba Xiaoyan, Yongdong terlihat sedikit ragu dan tampak bingung. Di sisi lain sosok yang mendekat bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dirinya mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah Xiaoyan dari jarak ratusan meter. Kelima jari seketika terselubung seperti puncak gunung yang dilesatkan ke arah Xiaoyan. Segel bintang 9 melintas di antara alis Xiaoyan dan dengan gerakan tubuhnya Xiaoyan menunjuk ke arah 5 jari yang melesat. Dalam sekejap mata Xiaoyan melonjak hingga ratusan meter dan tinju yang dipenuhi dengan cahaya keemasan meledak terus-menerus. Selama ledakan segel tinju emas dan kelima jari bertabrakan menyebabkan dampak ledakan yang kuat hingga kedua belah pihak benar-benar terlihat imbang. Sesaat kemudian kedua serangan pada saat ini sama-sama saling menghancurkan. Xiaoyan menatap ke arah sosok yang baru saja muncul dan tatapan ini membuat Xiaoyan mengerutkan kening karena dia adalah pelanggan Bude Yanti.